dulu semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hey, what's up guys people YouTube? Ketemu lagi bersama gue Farhan Rabani di acara Farhan Rabani Channel on YouTube. Kali ini ya guys, di One Piece kali ini gue akan membahas mengenai episode chapter terbaru dari anime manga One Piece, yaitu episode 1046 yang berjudul Raizo. Siapakah Raizo? Yuk, mari kita kupas di chapter terbaru episode One Piece kali ini guys. One Piece 1046 dimulai dengan memperlihatkan Kaido yang bertanya kepada Luffy sambil tergeletak di tanah. Akibatnya dari serangan yang dia terima sebelumnya, yaitu serangan bertubi-tubi Luffy dari serangan Hasoku Haki Gear 5 dan pukulan yang menembus kepala Kaido. Nah, Kaido juga di chapter 1046 ini bertanya kepada Luffy, siapa sih Luffy sebenarnya dia ini? Dan mungkin saja ya guys, dia berpikir apakah dia ini seorang dewa ataukah dia seorang Joy Boy guys. Kita belum tahu nih apa betul-betul Joy Boy kah? Sementara Zunisha yang berada di pintu masuk Wano Kuni terlihat sangat senang guys, karena suara drum pembebasan yang didengarnya mengingatkan pada saat dia waktu itu berjalan-jalan dan bersama Joy Boy. Nah, kemudian di One Piece ini si Luffy menjawab kalau dia adalah Monkey D. Luffy, yaitu orang yang akan semangat mengalahkan Kaido dan menjadi Raja Bajak Laut. Jadi dia ingin semuanya melampaui seluruh Yonko para bajak laut di dataran New World. Wah, mari kita tunggu aksi dari Kapten Baka Sencho Monkey D. Luffy ya guys. Kaido lalu menjelaskan kepada Luffy kalau kekuatan topi jerami Baka Sencho kita adalah awakening, di mana pikiran dan tubuhnya mampu mencapai potensi terbaiknya, yaitu potensi terbaik dengan menggunakan level yang paling tinggi di daerah Wano Kuni. Bahkan guys, makhluk terkuat itu juga menyebut kekuatan baru Luffy sangat tidak masuk akal, sama seperti Gorosei. Tidak masuk akalnya seperti apa guys? Jadi ya, kekuatan buah Nika-Nika ini kayaknya memiliki kekuatan yang sangat-sangat berbeda dari kekuatan buah iblis para yang lainnya. Keduanya pun terlihat bisa jadi saling bertukar serangan. Luffy menerima beberapa serangan dari Kanamu Kaido, sementara juga Kaido juga menerima beberapa pukulan dari Luffy, dan uniknya setiap pukulan sang kapten topi jerami membuat tubuh sang Yonko Kaido menggelembung-gelembung seperti karet. Jadi kulitnya bergelembung-gelembung gelombang seperti bola-bola karet. Seru amat ini mah. Setelah sekian lama bertukar serangan, keduanya pun saling terpentar ke belakang dan Luffy diperlihatkan, kalau kita lihat, diperlihatkan batuk darah. Aduh, seremnya banget ya bertarung habis-habisan melawan Yonko terkuat kali ini. Luffy pun juga kaget sih, karena asap dari terbakarnya kastil Onegashima sudah mencapai tempat mereka bertarung. Lalu Kaido percaya bahwa para aliansi saat ini sedang terjebak dalam api tersebut dan akan mati terbakar. Namun, Luffy tidak khawatir karena dia percaya bahwa semua para aliansinya maupun para kru teman-temannya sendiri dapat mengatasi masalah api tersebut, yaitu mengatasi bagaimana cara memadamkan kebakaran api dari Kastil Onegashima. Kaido pun kemudian mengeluarkan serangan pisau mata angin yang berhasil dihindari oleh Luffy. Selanjutnya adegan ini berpindah ke dalam kastil dan menunjukkan beberapa kondisi dari teman-teman aliansi Luffy itu sendiri. Pulau Onegashima kini seperti bola api raksasa ya guys, karena baik dalam maupun luarnya sudah hampir terbakar seluruhnya guys. Wow, serem banget nih, Onigashima pasti akan terbakar. Dan juga diperlihatkan guys, Chopper yang sedang menangis bersama Nami karena mereka
mereka nggak tahu apa yang harus lakukan ya. Mereka cuma bisa pasrah nih. Bagaimana mereka cara bisa menyelamatkan diri dari kobaran api Onegashima itu guys. Selanjutnya guys, di chapter panel selanjutnya ada Brock dan Robin yang masih mencari cara nih ya guys untuk bisa mengeluarkan para pasukan aliansi dari kastil tersebut. Dan mereka berdua nih mencari cara nih gimana cara mereka mengeluarkan para kastil atau para pasukannya agar lolos dari musibah yang tadi itu ya guys. Terus yang kedua gini guys, sementara Sanji yang bersama Geisha juga kebingungan nih dan mengatakan kalau percuma saja untuk keluar karena tempat tersebut sudah dikepung oleh kobaran api yang wow, benar-benar besar guys. Lalu di sebagian di tempat lain, si kru yang lain, di kru topi jeram yang lain, Usopp yang mencoba memadamkan api tersebut dengan tanamannya, ya juga sia-sia karena api itu langsung melahapnya. Yang kedua, yang selanjutnya, Franky pun kini hanya bisa berlari-lari sambil membawa Zoro di pundaknya karena dia tidak tahu harus pergi kemana. Ya bisa dibilang semua kru topi jerami ini sebagian tidak tahu ya bagaimana mereka berusaha atau cara menyelamatkan diri dari kobaran api kastil Onegashima guys. Apa ya caranya ya? Yuk kita lihat nanti. Kemudian nih, kemudian di lantai 4 kastil, Raizo dan Jinbei ternyata sudah menyiapkan rencana untuk memadamkan api di kastil Onegashima. Ternyata, wah hebatnya lagi nih si ninja Raizo Akazainan ini, selama dia ke Pulau Zo atau pulau yang sebelum cerita dari Arc Wano, Raizo menyimpan banyak air laut ke dalam gulungnya saat Zunisha mandi dan menghujani pulau dengan air. Setelah Raizo mengeluarkan air laut dalam jumlah yang sangat banyak, Jinbei pun langsung mengendalikan air tersebut dan mengalirkannya ke setiap lantai di Onegashima. Wah, rencana mereka nih benar-benar sangat berhasil memadamkan api di Onegashima. Top untuk kru kita sang juru kemudi kapal yaitu sang kesatria lautan Jinbei dan salah satu Akazainen samurai Wano yaitu Raizo itu sendiri. Dan akhirnya rencana pun mereka berdua efektif karena air yang dikendalikan oleh Jinbei ini berhasil memadamkan sebagian besar api di seluruh setiap lantai kastil Onegashima. Hebat sekali deh untuk kru juru kemudi bajak laut satu ini. Benar-benar kita patut acungi jempol guys. Lalu beralih ke cerita Yamato dan Momonosuke. Yamato dan Momonosuke kembali berdiskusi mengenai nasib dari Onegashima. Yamato mengatakan bahwa kepada Momonosuke untuk segera membuat awan api yang diciptakan oleh Kaido yang sudah mulai melemah. Itu artinya jika kemudian Momonosuke tidak segera membuat awan api yang sanggup menahan Onegashima seperti yang dibuat oleh Kaido, maka dipastikan Onegashima akan terjatuh dan hancur berkeping-keping. Serta Yamato sendiri mengatakan bahwa dari awal memang itu menjadi solusi satu-satunya agar Onegashima ini tidak hancur lebur guys. Apa boleh buat, harus dilakukan sebelum itu semua terlambat guys. Karena jika tidak, Onegashima akan terjun ke ibu kota bunga dan memakan banyak korban jiwa di dataran daerah Wano Kuni itu sendiri guys. Itulah langkah berpacu untuk menyelamatkan negeri Wano guys. Cerita kemudian ditutup dengan momen pertarungan antara Kaido melawan Luffy. Wah, ini pertarungan endingnya pas sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menggelegar guys. Dalam halaman chapter terakhirnya, nampak kalau kita lihat, Luffy seolah sedang menangkap sebuah petir layaknya seorang dewa petir, Thor atau Zeus. Wah, kita tahu sih, Thor atau Zeus merupakan makhluk terkuat di kalangan cerita anak-anak maupun kalangan semua umur. Thor yaitu cerita karakter tokoh terkuat Asgard di Marvel, sedangkan Zeus merupakan tokoh
terkuat di cerita mitologi Yunani. Dan satu lagi guys, karakter petir ini juga terinspirasi dari kisah superhero Indonesia yang bernama Gundala Putra Petir karya Hasmi. Dengan petir tersebut, Luffy pun berusaha untuk menyerang Kaido. Nah, melihat hal tersebut tidak membuatnya Kaido takut. Ya jelas, Kaido ini memang punya track record tinggi atau pengalaman yang sangat banyak. Sehingga Kaido sering menemui lawan-lawannya dia yang sepadan, yang sama kuatnya dengan Kaido itu sendiri guys. Bisa ya, namanya juga makhluk terkuat dan punya pengalaman yang sangat-sangat banyak. Dia justru menantang Luffy untuk mengenai serangannya tersebut. Namun sayangnya Luffy tidak menyebutkan apa nama jurus atau teknik yang dia digunakan tersebut. Meskipun menarik bagaimana Luffy menggunakan petir sebagai bagian dari tekniknya dia sendiri guys. Nah, ini kayaknya apakah ini namanya kita nggak tahu ya, apakah ini nanti diciptakan oleh Luffy atau tidak ya, kita tunggu aja di chapter minggu depan guys. Oke, yang selanjutnya masih belum diketahui bagaimana nasib dari Onigashima ke depannya. Nah, apakah di chapter selanjutnya Momonosuke berhasil membuat awan api yang harus dibuat untuk menahan pulau ini? Dan apakah dengan teknik barunya Luffy akan berhasil membuat Kaido sedikit agak tumban yang akhirnya tidak berdaya? Semua masih menjadi pertanyaan besar, big question. Dan Oda Sensei nanti sepertinya masih akan menghadirkan kejutan lainnya kepada para nakama semua, para fans setia penggemar One Piece dimanapun Anda berada. Demikian itu ulasan mengenai chapter 1046. See you guys and sayonara nasan guys. Bye.